Yeay, channel Umbra Skull sudah mencapai 1000 lebih subscribers. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channelku ini. Awalnya nggak nyangka bisa sampai 1K karena aku benar-benar mulai semuanya dari nol. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik ya, dan kalian tetap dengerin cerita-ceritaku. Sekali lagi, thank you guys. Seperti biasa, setiap pagi Christine Indrajaya yang tinggal di Jalan Haji Kaiman, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur bersiap-siap untuk berangkat kerja dengan pakaian seragamnya, kemeja putih dan rok biru tua. Christine atau biasa dipanggil Titin bekerja di bagian inkaso Bank Umum Nasional yang berlokasi di Jatinegara juga hanya 10 menit berkendaraan dari rumahnya. Beberapa minggu belakangan ini, Titin ngerasa urusannya makin banyak, pikirannya juga rada mumet. Maklumlah dia calon pengantin. 3 bulan lagi dia akan nikah dan harus mengurus segala macam persiapan wedding. Belum lagi urusan kantor yang juga harus dikerjakannya tiap hari. Biasanya setiap pagi Titin diantar Budi Kuswardi calon suaminya ke kantor. Tapi hari ini, Kamis 31 Agustus 1989, Titin rencananya pergi sendiri. Saat jam menunjukkan pukul 7.45, dia pamit pada Selma ibunya. "Mami, Titin pergi dulu ya." Selma mengantarnya sampai di pintu, dan itulah terakhir kalinya dia melihat anak perempuannya, karena Titin tidak akan pernah pulang lagi ke rumah. Sekitar pukul 2 siang, Sugiono, petugas sampah Taman Impian Jaya Ancol, sedang melakukan tugasnya membuang sampah untuk keempat kalinya sejak pagi tadi. Lokasi tempat pembuangan sampah atau TPS terletak di belakang gedung Hailai Ancol di Jakarta Utara, tepat di tepi rawa-rawa. TPS itu sepi sepanjang hari, hanya petugas sampah yang kadang-kadang terlihat di sana kalau sedang membuang sampah. Sugiono nggak tahu mimpi apa dia semalam. Mendadak dia terbelalak melihat tubuh manusia tergolek di tengah timbunan sampah. Yang sangat mengerikan, tubuh itu tanpa kepala. Sugiono yang panik langsung melapor ke polisi penjaringan Jakarta Utara. Tak lama kemudian, TPS diamankan oleh petugas polisi dan forensik. Mayat tersebut wanita tanpa kepala. Kedua lengannya tanpa tangan karena dipotong di pergelangan. Posisi mayat tertelungkup, tangan kanannya mengarah ke kepala yang hilang dan tangan kirinya tertindih perut. Mayat itu nyaris telanjang, celana dalamnya melorot ke pangkal paha, tali kanan bra putus, sedangkan tali bra kiri hampir terlepas. Mayat itu menindih sehelai rok berwarna biru tua. Kondisi mayat bersih, tidak ada kotoran tanah atau rumput menempel sehingga disimpulkan pembunuhan dilakukan di tempat lain atau di sebuah ruangan. Dugaan ini diperkuat karena ada bekas ban mobil sekitar 1 meter dari TPS. Kemungkinan mayat digotong dari mobil dan diletakkan di antara tumpukan sampah. Mayat wanita tak dikenal itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Salemba, Jakarta Pusat untuk diotopsi ahli forensik Dr. Munim Idris. Dr. Munim Idris melihat kejanggalan pada mayat, yaitu lubang duburnya mengalami pembesaran sampai 1 cm. Menurut analisa dokter, hal itu bukan disebabkan ambeien atau hemoroid, tapi karena korban sering disodomi atau melakukan anal seks. Tapi pada mayat tidak ditemukan tanda-tanda melakukan hubungan seks dan tidak ditemukan cairan sperma. Sementara itu, kabar tentang penemuan mayat wanita tanpa kepala di Ancol mulai tersebar lewat media. Orang-orang yang merasa kehilangan anggota keluarga mulai berdatangan ke RSCM untuk melihat apakah mayat itu keluarga mereka. Tercatat ada 27 keluarga yang datang dan salah satunya Selma, ibu Titin, dan Widayat, suami Selma yang adalah ayah tiri Titin. Begitu melihat mayat tersebut, Selma langsung menangis meraung-raung. Dia yakin itu adalah anaknya Christine Indrajaya atau Titin. "Bagian kaki ini benar seperti milik anak saya sering memijitnya," kata Selma. Mendengar pengakuan ibu Selma, polisi dan dokter Munim segera mencocokkan data mayat dan Titin. Pertama, golongan darah mayat sama dengan golongan darah Titin yaitu A. Kedua, helai rambut yang ditemukan pada mayat sama dengan rambut Titin yang sebelumnya telah diambil dari tempat tidurnya di rumah.
Ketiga, ukuran bra yang ditemukan pada mayat sama dengan ukuran bra Titin yaitu 34. Keempat, ukuran kaki mayat sama dengan ukuran sepatu Titin yaitu 34. Dan kelima, rok biru tua yang ditemukan pada mayat sama seperti rok seragam kantor yang biasa dipakai Titin. Orang tua Titin bingung siapa yang tega membunuh anaknya dengan begitu kejam, tapi mereka nggak bisa memberikan informasi berarti pada polisi. Polisi harus menemukan pelaku pembunuhan Titin dengan informasi yang minim. Polisi menanyai rekan-rekan Titin di Bank Umum Nasional di Jatinegara. Menurut atasannya, Titin menelpon ke kantor pada Rabu 30 Agustus sekitar pukul 8 atau 8.30 pagi dan minta izin pada atasannya tidak bisa masuk kantor karena urusan keluarga. Nah, keesokan harinya, Kamis 31 Agustus, Titin juga nggak masuk kantor. Jadi Titin nggak masuk kantor sudah 2 hari, padahal pada pagi hari Rabu dan Kamis dia pamit pada ibunya untuk pergi ke kantor dan mengenakan seragam kantor seperti biasanya. Sempat timbul desas-desus, Titin dihabisi karena ada permainan uang di Bank Umum Nasional, tapi hal ini tidak terbukti karena pekerjaan Titin tidak berhubungan langsung dengan uang. Atasan Titin di Bank Umum Nasional juga sempat ditanyai karena diperoleh informasi Titin pernah menolak cinta atasannya, tapi kemudian terbukti atasan Titin tidak ada hubungannya dengan kematian Titin. Awalnya yang paling dicurigai polisi adalah Budi Kuswardi, pacar sekaligus calon suami Titin. Diperoleh informasi pada Rabu 30 Agustus, kedua pasangan ini bertengkar. Namun setelah diusut lebih lanjut, polisi tidak menemukan hubungan Budi dengan kematian Titin. Sementara itu guys, polisi sudah mengerahkan pasukan untuk mengubek-ubek tempat pembuangan sampah dan rawa-rawa di seluruh kawasan Ancol untuk mencari kepala dan 2 tangan Titin, tapi nihil. Sehubungan dengan kasus pembunuhan Titin ini, polisi mencurigai adanya hubungan cinta atau asmara, terlebih mayatnya dibuang di Ancol yang saat itu dikenal sebagai tempat kencan pasangan-pasangan yang bukan suami istri. Karena inilah kemudian polisi memutuskan mendatangi dan menanyai seluruh motel di kawasan Ancol untuk mencari informasi tentang Titin, tapi lagi-lagi nggak berhasil ditemukan informasi apapun. Polisi kemudian memperluas jangkauan investigasi ke seluruh wilayah Jakarta. Mereka mengecek semua motel di Jakarta. Dan insting polisi benar guys. Ada informasi berharga saat polisi memeriksa motel Angkasa Puri yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Petugas motel bilang, ada pasangan yang naik mobil Mitsubishi Lancer warna merah dan membooking kamar nomor 116 pada Rabu 30 Agustus dan keesokan harinya Kamis 31 Agustus. Pasangan itu masuk kamar pertama kali pagi hari pada Rabu 30 Agustus. Lalu sekitar pukul 8.30 pagi petugas hotel mendapat telepon dari kamar 116 untuk disambungkan pada nomor telepon Bank Umum Nasional di Jatinegara. Nah, saat inilah lewat telepon menurut polisi Titin minta izin gak masuk ke atasannya di Bank Umum Nasional. Kemudian menurut petugas motel, sore harinya pasangan itu meninggalkan motel. Keesokan harinya Kamis 31 Agustus, pasangan itu kembali booking kamar yang sama. Polisi kemudian memeriksa kamar 116. Di sana ditemukan ceceran darah, rambut, serta sebuah anting-anting. Polisi cukup beruntung ya karena satpam motel ingat plat nomor mobil Mitsubishi Lancer warna merah yang dipakai pasangan itu. Polisi kemudian mengecek daftar plat nomor itu dan menemukan nama dan alamat pemiliknya di Jalan Gedung Panjang Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi segera menuju ke alamat itu dan menemui si pemilik mobil. Tapi pemilik mobil itu bilang pada tanggal 30 dan 31 Agustus dia tidak memakai mobil itu karena mobil itu dipinjam seorang keluarganya yang bernama Nata Erwandi alias Ipung. Saat itu juga polisi memeriksa mobil Mitsubishi Lancer dan menemukan bercak darah, helai rambut, dan pasangan anting-anting yang ditemukan di motel Angkasa Puri. Setelah dites, darah dan rambut di mobil sama dengan darah dan rambut Titin, begitupun anting-anting yang ditemukan menurut keluarga adalah milik Titin. Bukti sudah kuat dan polisi pun segera menangkap Nata Erwandi alias Ipung. Siapa sih sebenarnya Nata Erwandi ini dan apa hubungannya dengan Christine Indrajaya? Guys,
Hubungan mereka ternyata sangat aneh dan pasti bikin kalian geleng-geleng kepala. Begini ceritanya. Nata Erwandi alias Ipung adalah suami Selna, saudari kandung Selma, ibunya Titin. Jadi singkatnya, Nata Erwandi adalah paman Titin dan Selna adalah tante Titin. Hubungan Nata Erwandi alias Ipung dan istrinya Selna tidak harmonis. Setelah memiliki 3 anak, Selna minta cerai pada tahun 86. Alasannya karena Ipung suka judi, mabuk, dan sering memukulnya. Ipung biseks dan sering minta untuk melakukan hubungan sodomi dengan Selna, tapi Selna selalu menolak. Saat Selna menggugat cerai, Ipung gak terima dan dia naik banding di pengadilan. Jadi hingga saat terbunuhnya Titin, kasus perceraian mereka belum selesai. Lalu, apa hubungannya Ipung dan Titin? Dulu saat Titin remaja usia 17 tahun, dia pernah tinggal serumah dengan Selna tantenya dan Ipung pamannya. Nah, disinilah awal terjalin hubungan gelap antara Ipung dan keponakannya yang masih remaja itu. Ipung menyodomi Titin, dan hal ini dilakukan berulang-ulang. Hubungan keduanya terus berlanjut hingga Titin dewasa, bahkan setelah Ipung dan Selna sudah tidak serumah dan dalam proses cerai. Saat Ipung ditangkap polisi dan ditanyai tentang pembunuhan keponakannya itu, awalnya Ipung tidak mengaku dan hanya mengatakan bahwa mereka bertahun-tahun telah berhubungan intim. Saat dalam tahanan polisi ini guys, sempat terjadi drama yang bikin polisi panik karena Ipung mencoba bunuh diri dengan cara melukai nadinya dengan pisau. Dia segera dilarikan ke rumah sakit dan dapat diselamatkan. Tapi akhirnya guys, dengan bukti-bukti kuat yang mengarah padanya, Nata Erwandi alias Ipung mengaku dialah pembunuh Christine Indrajaya alias Titin. Mendengar pengakuan ini, pihak keluarga dan kerabat Titin kaget mengetahui Titin dibunuh oleh Ipung pamannya sendiri. Dan mereka nggak kalah kagetnya saat mengetahui bahwa selama bertahun-tahun Titin dan Ipung menjalin hubungan gelap. Titin, wanita kalem, pendiam, dan pernah kuliah di Yayasan Akuntansi Indonesia di Salemba, Jakarta, rajin bekerja dan beribadah, rasa-rasanya nggak mungkin dia menyimpan rahasia gelap seperti itu. Kasus pembunuhan Titin oleh Nata Erwandi alias Ipung akhirnya diajukan ke persidangan. Di persidangan semua aksi kejahatan Ipung dibeberkan jaksa penuntut. Begini kronologisnya. Pada 30 Agustus 89, Ipung menjemput Titin di suatu tempat dengan mobil dan bersama mereka ke Motel Angkasa Puri di Jalan DI Panjaitan. Ketika berangkat dari rumah, Titin seolah akan ke kantor dengan mengenakan seragam kantor, padahal dia dan Ipung check-in di motel. Di kamar 116, sepertinya mereka membicarakan hubungan gelap mereka selama ini. Titin memutuskan hubungannya dengan Ipung karena dia akan nikah dengan Budi Kuswardi bulan Desember 1989. Tapi Ipung gak terima, dia ingin Titin membatalkan pernikahan itu. Sebelumnya juga Ipung sudah pernah mengancam Titin untuk membatalkan weddingnya. Sorenya mereka keluar dari motel dan Titin kembali ke rumah seolah dia baru pulang dari kantor. Sedangkan Ipung yang sebenarnya memendam amarah sejak di motel mulai menyusun rencana. Dia menyiapkan golok yang dibungkus kertas koran dan juga menyiapkan kantong plastik. Besok dia akan membunuh Titin, ponakan sekaligus pacar gelapnya. Ipung marah dan cemburu, Titin memutuskan hubungan dengannya dan bersikeras melanjutkan pernikahan dengan Budi Kuswardi. Keesokan harinya, Kamis 31 Agustus 89, sekitar pukul 7.30 pagi, Ipung mengendarai Mitsubishi Lancer merah pinjaman menuju Jalan Warung Asem Rawabunga Jatinegara, jalan yang selalu dilewati Titin setiap pergi ke kantor. Saat menunggu Titin lewat, Ipung berlagak seperti memperbaiki lampu mobilnya. Begitu Titin lewat, dia menyapa dengan ramah dan bilang kebetulan lewat di jalan itu. Dia lalu menawarkan mengantar Titin ke kantor. Titin setuju tanpa curiga, tapi bukannya mengantar Titin ke kantor, Ipung malah membawanya ke Motel Angkasa Puri di Jalan DI Panjaitan. Alasannya waktu itu dia lagi punya banyak masalah dengan Selna, tantenya Titin, dan dia ingin curhat ke Titin. Di sini nggak tahu ya guys kenapa Titin mau saja ikut padahal dia sudah memutuskan hubungannya dengan pamannya itu dan dia juga seharusnya kan pergi ke kantor. Sama seperti hari Rabu sebelumnya mereka booking kamar 116,
Menurut jaksa, pembicaraan Ipung dan Titin di kamar makin memanas. Sepertinya mereka membicarakan hubungan mereka dan juga proses perceraian Ipung dan Selna. Ketika kemarahan Ipung memuncak, dia memiting Titin dari belakang. Titin meronta-ronta, berusaha melepaskan diri, tapi Ipung lebih kuat. Dia mencekik Titin sekuatnya dan membenturkan kepala keponakannya itu berkali-kali ke lantai sampai akhirnya Titin terkulai lemas. Ipung istirahat sejenak sambil meminum sebotol Coca-Cola. Tapi begitu dia melihat Titin menggeliat, dia hantamkan botol Coca-Cola ke kepala Titin. Titin pun diam. Begitu yakin Titin sudah enggak bernyawa, Ipung menyeret jasadnya ke kamar mandi. Di kamar mandi inilah Ipung melakukan aksi brutalnya. Dia mengambil golok yang sudah disiapkan lalu memenggal kepala Titin. Selanjutnya, Ipung memotong kedua pergelangan tangan Titin hingga terlepas dari lengannya. Genangan darah di mana-mana, Ipung menyiramnya dengan air dari bak mandi. 2 orang roomboy kemudian ikut membantu membersihkan darah yang muncrat kemana-mana. Kemudian Ipung memasukkan kepala dan potongan tangan ke kantong plastik yang sudah disiapkannya. Lalu dengan mobil dia membawa jasad Titin dan membuangnya di tempat pembuangan sampah di belakang gedung Highlight Ancol. Menurut pengakuan Ipung, dia membawa jasad Titin dengan cara mendudukkannya di kursi penumpang mobil di samping sopir dengan menutupinya dengan koran. Tapi penyidik meragukan pengakuan Ipung ini karena jasad itu akan sangat mencolok dan dicurigai petugas saat dia beli tiket untuk masuk ke kawasan Ancol. Penyidik yakin Ipung membawa jasad dalam bagasi mobil. Setelah membuang kepala Titin di Ancol, Ipung melanjutkan perjalanan dan membuang potongan tangan di dekat kali kecil di jalan yang menuju perumahan Karawaci, Tangerang. Sedangkan potongan kepala dibuang di rawa-rawa di pinggir jalan tol Soekarno-Hatta arah Pluit, Jakarta. Guys, sebenarnya 28 hari setelah jasad Titin ditemukan di tempat pembuangan sampah di Ancol, beberapa pria yang sedang mencari ikan di sepanjang jalan tol ke arah Pluit melihat ada kepala tanpa rambut di pinggir empang. Karena ketakutan, mereka kemudian lari pulang bahkan sampai sakit beberapa hari karena trauma dan tidak lapor polisi. Tapi akhirnya kepala itu yang ternyata adalah kepala Titin ditemukan kembali dan telah bergeser sekitar 15 meter dari tempat awal ditemukan. Sedangkan kedua tangan Titin tidak ada kabar penemuannya. Lalu bagaimana dengan hukuman terhadap pembunuh Titin? Karena aksi kejinya, pada April 91 pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nata Erwandi alias Ipung. Tapi kemudian berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 114 tahun 2000 yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid, Nata Erwandi alias Ipung mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun. Dan Ipung telah bebas pada 18 September 2009. Bagaimana menurut kalian kasus pembunuhan Christine Indrajaya ini dan apa pendapat kalian dengan diberikannya remisi untuk si pembunuh? Jangan lupa share pendapat kalian di bawah ya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.